Prabowo Subianto, Pak Prabowo. Banyak yang bilang bahwa dialah masalah sesungguhnya yang membuat sentimen pasar begitu negatif dan pesimis menyangkut prospek ekonomi Indonesia ke depannya. Apalagi di bawah tekanan kebijakan perang tarif dari Presiden Amerika Donald Trump. Tampaknya sumber masalah ada di Presiden Prabowo yang membuat harga saham di Bursa Indonesia terus turun dan membuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika juga terus merosot. Jadi, gimana pun misalnya Pak Rosan Ruslani menyusun kepengurusan PT Danantara, kendaraan baru yang diharapkan bisa menarik gerbong ekonomi Indonesia supaya bisa berlari kencang, sehebat apapun tim Danantara yang dia bentuk, meski nyatanya tim ini tetap banyak masalahnya, yang harus kita pahami bersama, persoalan kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap masa depan ekonomi Indonesia tidak ditentukan oleh Danantara, tidak dipengaruhi sama Danantara. Yang para investor dan pebisnis lihat serta khawatirkan adalah Presiden Prabowo, lebih tepatnya kebijakan-kebijakan dari Pak Prabowo. Mereka cemas bahwa perekonomian Indonesia dikelola secara serampangan dan sekaligus otoriter. Mereka khawatir dengan kebijakan-kebijakan populis dari Pak Prabowo yang jumlahnya terus membengkak, yang semakin boros, sementara pemerintah sendiri praktis kekurangan uang dan gak sanggup buat menambah pendapatan. Para investor dan pebisnis sangat was-was. Kalau cara pemerintah mengelola keuangan negara begitu ugal-ugalan, bisa jadi dalam waktu nggak lama lagi pemerintah bakal bangkrut dan krisis ekonomi bakal terulang kembali. Masa-masa serba tidak pasti bakal kembali menyelimuti negara kita. Ini bukan prospek yang baik buat investor dan pebisnis manapun. Kita tahu yang mereka butuhkan adalah stabil. Apa itu kebijakan populis? Kenapa kebijakan populis ini buruk buat ekonomi kita? Dan kenapa kebijakan-kebijakan populis Pak Prabowo sudah mengkhawatirkan? Pada umumnya, kebijakan populis menghabiskan anggaran yang besar, tapi dampaknya secara ekonomi, dampaknya buat kesejahteraan dan kemandirian rakyat sangat minim. Kebijakan populis bagaikan gula-gula. Dia manis, dia enak, tapi sama sekali nggak menyehatkan. Bahkan dia sesungguhnya adalah sumber penyakit. Gula-gula kebijakan populis umumnya ditujukan buat memenangkan pemilihan umum, buat meraih suara dari kelompok berpendapatan rendah, dari kelompok miskin. Di Indonesia, di negara kita, jumlah populasi ini sangat dominan. Sepertiga penduduk Indonesia hidup dengan pengeluaran di bawah 900.000 per bulan per penduduk. Buat gambaran saja, ini setara kondisi satu keluarga dengan 2 anak yang orang tuanya berpenghasilan total di bawah UMR. Mereka masuk dalam kategori penduduk miskin. Mereka inilah umumnya sasaran kebijakan populis. Mereka inilah yang suaranya di pemilihan umum bisa dibeli dengan gula-gula kebijakan populis seperti pembagian bansos, makan bergizi gratis, dan sejenisnya. Masalahnya, kebijakan seperti pembagian bansos dan makan bergizi gratis butuh anggaran besar. Apalagi sekarang pemerintahan Pak Prabowo juga mau meluncurkan program koperasi desa buat membagi-bagikan kredit murah untuk para warga. Anggaran buat program ini diperkirakan mencapai 350 triliun buat membiayai 70.000 koperasi simpan pinjam di seluruh Indonesia. Nah, yang jadi masalah, kebijakan-kebijakan ini nggak bikin rakyat jadi tambah sejahtera dan tambah mandiri. Seperti gula-gula, dia malahan bisa membuat masyarakat miskin jadi tambah bergantung sama pemerintah. Tentu nggak semua kebijakan pro-rakyat ini bisa dianggap kebijakan populis. Nggak semua kebijakan pro-rakyat berupa kebijakan gula-gula. Kebijakan asuransi universal BPJS Kesehatan misalnya, ini punya manfaat yang besar buat rakyat dan berdampak besar buat produktivitas angkatan kerja. Begitu juga dengan kebijakan dana desa yang benar-benar memberdayakan desa dan memeratakan pembangunan. Terus ada kebijakan pendidikan gratis di semua tingkatan, dari tingkat PAUD sampai SMA dan SMK. Ini juga kebijakan yang sangat penting dan berdampak dalam peningkatan kualitas serta daya saing anak-anak kita.
Buat tingkat universitas, buat tingkat pendidikan tinggi, idealnya kuliah juga gratis. Tapi, jarang ada negara yang punya anggaran cukup buat mewujudkan ini. Makanya, biasanya yang diperbanyak adalah beasiswa kuliah dan pinjaman kuliah buat anak-anak dari keluarga miskin. Yang harus kita pahami di sini, yang harus jadi catatan kita ya, menurut penelitian, tingkat pendidikan universitas memang sangat penting di era serba modern ini. Mempunyai pendidikan tingkat universitas adalah tiket seseorang buat berada di golongan ekonomi kelas menengah, di kelompok yang cukup mapan secara ekonomi, dan nggak mudah jatuh ke dalam kemiskinan kalau terjadi krisis. Makanya, seperti yang kita ingat, jadi cita-cita dan janji kampanye dari Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dulu di Pilpres 2024 lalu, membuka akses kuliah buat anak-anak dari keluarga miskin, satu keluarga miskin, satu sarjana, ini adalah cara terampuh dalam memberantas kemiskinan. Nah, kita balik lagi ke kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo. Yang jadi masalah, banyak kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo masuk dalam kategori gula-gula kebijakan populis. Dan yang lebih parahnya, sebagian pembiayaan kebijakan populis ini dibebankan ke perusahaan-perusahaan, bukan ditanggung uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah mewajibkan perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online buat memberikan THR kepada para mitra. Ini adalah kebijakan populis buat menyenangkan hati para pengendara ojol, taksi online, dan para pengantar delivery. Tapi sebaliknya, ini adalah kabar buruk buat perusahaan-perusahaan karena secara tiba-tiba, tanpa persiapan, mereka harus mengucurkan dana yang begitu besar. Sebagai gambaran kasar, menurut hitungan Asosiasi Pengendara, ada sampai 4 juta pengendara ojol dan kawan-kawan di seluruh Indonesia. Kalau mereka harus diberi THR sebesar 1 juta seperti permintaan Presiden Prabowo, maka jumlah uang yang harus dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan mencapai 4 triliun rupiah. Nah, inilah gambaran dari sebuah kebijakan populis yang tanpa perhitungan yang matang. Sepertinya Presiden Prabowo dan para pembantunya nggak menyadari sinyal bahaya yang dikirimkan kebijakan THR ojol kepada para investor dan para pebisnis. Kebijakan ini sesungguhnya memberikan peringatan kepada kalangan industri kalau berbisnis di Indonesia sangat banyak ketidakpastiannya. Mereka bukan cuma diancam oleh para preman, tapi bisa juga dipalak sama pemerintah yang resmi. Di negeri ini, pemerintah bisa secara serampangan memaksa perusahaan keluar uang dalam jumlah yang sangat besar tanpa kebijakan dan pembicaraan terlebih dahulu. Kebijakan-kebijakan populis yang seolah-olah pro rakyat itulah yang di saat bersamaan melempar narasi anti perusahaan. Itulah yang memberikan sinyal tanda bahaya kepada para investor dan pebisnis. Mereka was-was buat berbisnis dan membuka lapangan kerja di Indonesia. Makanya, bisa kita simpulkan kalau Pak Prabowo sendirilah dan kebijakan-kebijakan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, teman-teman, tadi berbagai hal yang sudah kita pahami dan mungkin juga kita bersama menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Saudari Rini Budoyo. Ya, tentu masalah ekonomi ya, dan juga soal perpolitikan yang terjadi di bangsa dan negara ini. Tapi teman-teman, saya nggak terlalu jauh lah untuk masuk dan mengulas ke sana ya. Saya lebih cenderung tertarik ya, sebetulnya bagaimana melihat penilaian dari teman-teman kita, tentu masyarakat Indonesia, yang memberikan penilaian serta pemikiran-pemikiran mereka pada cuplikan video sebelumnya. Ini ada beberapa penyampaian-penyampaian yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa semua. Dari Melia Kristiana ya, saya awali. Admin, jangan cuma komen doang ya. Ya bisanya cuman ya kanlah dong solusinya. Apa sih komentarnya gak jelas ya. Udah kuduga ke depannya krisis ekonomi akan dampak di Indonesia.
Bukan Wawa saja yang harus bertanggung jawab, tapi warga 58% harus tobat nasuha. Oke gas, opo oke gas. Ini kita nggak tahu ke depannya ya pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti apa. Apalagi sekarang Donald Trump kayaknya ini perang dagang ya. Ini kalau terus seperti ini dampaknya akan sangat besar ke Indonesia teman-teman ya. Saya saja yang nggak punya uang nggak percaya dengan tentara, apalagi investor. Berantas korupsi dulu Pak, buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Ini masalah dana tentara, bagaimana investor bisa masuk. Uang investor juga melihat kondisi Indonesia dengan banyaknya para mafia dan koruptor, enggan rasanya ya investor asing untuk masuk ke dalam negeri untuk berinvestasi. Ya, belum lagi masalah perizinan, belum lagi masalah macam-macam hal yang lainnya. Sama seperti di era Pak Jokowi misalnya, katanya ada investor dari sini sekian triliun, dari sana, dari yang lainnya, macam-macam disampaikan. Tapi sampai sekarang mana investornya gitu loh ya. Apalagi di IKN katanya investor sekian-sekian, tapi nggak muncul-muncul sampai sekarang ya. Kritik boleh, tapi jangan hasut dan tebar ujaran kebencian, apalagi sebar berita bohong. Inilah kualitas inilah kualitas kubu sebelah, selalu dengki. Singkirkan dulu orang-orang Mulyono yang masih di pemerintahan. Kasih kesempatan orang-orang pintar dan jujur. Investor sudah tahu kerjanya orang Mulyono begitu. Ya, ini masalah menteri apa nih? Menko gitu ya, Menteri Perekonomian, ya, Menteri Investasi dan lain-lain ya. Betul, karena nggak becus ngurus menterinya yang tidak kompeten dan hanya mentingin koruptor. Menteri koruptor, polisi, KPK, sampai Jaksa Agung pun hanya mementingkan duit. Ya. Sebenarnya yang pintar itu rakyatnya, buktinya rakyat memilih para penjahat dan penjilat. Analisa ibu ini cepat sekali menilai ekonomi kondisi sekarang, sementara negara-negara ASEAN aja masih menganalisa tentang kebijakan ekonomi global sekarang. Semoga ibu ini jadi presiden 2045 mendatang sesuai judulnya. Harusnya sudah paham, sudah 25 tahun kejar tahta itu niatnya sudah nggak benar. Allah tahu dan beri sinyal kepada warga negara bahwa orang ini tidak layak dan tidak pantas diberi amanah. Makanya sampai 20 tahun ikut pilpres tidak pernah dapat. Jejaknya terlalu enak dan juga hitam. Tidak ada perjuangan yang terlihat dalam hidupnya. Semua serba enak dan saat tidak enak dia malah berkomplot culik masyarakat atau aktivis. Setelah dipecat dia malah kabur ke LN. Tidak ada yang meyakinkan jejaknya dari seorang jenderal karbitan ini. Akhirnya hanya dengan tipu muslihat dan cara licik dia dapatkan tahta dengan bantuan presiden yang tidak amanah pula. Kolaborasi licik, culas antara manusia dan setan akhirnya hasilkan presiden pilihan. Kualitas masyarakat bodoh dan tidak sadar sudah dibodohi mereka. Pemerintahan sekarang semakin tidak jelas, biaya hidup semakin tinggi, susah lapangan pekerjaan. Nah, ini juga yang selalu sering sekali kita sampaikan bahwa bagaimana pemerintahan sekarang ini ya bisa lebih jelas dalam mementingkan kepentingan rakyat. Bagaimana mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Terutama kalau kita mendengarkan janji-janji kampanye menciptakan sekian juta lapangan pekerjaan, ya, meningkatkan ekonomi kreatif atau pertumbuhan ekonomi minimal mencapai 8 atau apa gitu ya. Kalau kita melihat sampai sekarang ini yang kita lihat di lapangan, realita hidup sesungguhnya biaya semakin tinggi ya, biaya beli semakin tinggi, susah lapangan pekerjaan, pengangguran merajalela, kemiskinan semakin bertambah, padahal kebutuhan hidup semakin susah ya, semakin naik harganya, semakin tinggi harganya. Dan ini yang menjadi keluhan dan keresahan masyarakat Indonesia. Dan semoga kedepannya semua bisa baik-baik saja. Ya, meskipun terkadang harapan kita tak tahu tiba atau tidaknya gitu ya.
Apalagi kalau kita melihat situasi-situasi yang terjadi saat-saat ini dengan berbagai banyak isu-isu, dengan berbagai seperti hal-hal yang mungkin bisa berpotensi ya menjadikan rupiah anjlok ya atau ditekan terus seperti itu. Ini sangat perlu sebetulnya untuk dibenahi gitu ya. Karena ya rakyat teman-teman yang sengsara ya, kita yang sengsara, kita yang gelisah gitu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat ini yang terakhir saya bacakan kepada Anda, Pak Prabowo ini hebat dong. Dialah sangat gigih ingin sekali menggebu-gebu untuk jadi presiden. Sangat gigih sekali untuk dapat jadi presiden dengan pemilihan langsung ini. Kan benar-benar orang hebat kan bro. Sangat ingin sekali menggebu-gebu dengan bersemangat dengan semangat 45, bahkan semangat 65 untuk jadi orang nomor satu. Kan betul atau betul? Ya. Apa Mbak dan antara dan kebijakan pemerintahan yang sudah dilakukan 5 bulan ini sudah baik? Saya masyarakat tidak ada kepentingan, bahkan pada pemilu yang lalu tidak memilih Prabowo. Kebijakan yang baik mari kita dukung, jangan semuanya dari pemerintah salah ya. Mungkin seperti itulah teman-teman penilaian ini ya. Kedepannya kita memang berharap semua bisa baik-baik saja. Ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat ya, koruptor dituntaskan dan diberantas, dan segala persoalan-persoalan yang menghambat kemajuan bangsa dan negara bisa disikat dengan tuntas. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam NKRI, harga mati.